Buku ini saya buat semudah mungkin. Jadi sistem gramatika bahasa Sunda itu sangat sulit gitu ya. Tapi saya mencoba menjinakkannya dengan sistem formula tertentu. Nama saya Rahman Syaiful, saya berasal dari Sukabumi. Saya tinggal sudah lebih dari 30 tahun di Belanda, dan di sana saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang Belanda terutama. Karena kesulitan bahan ajar, saya membuat bahan ajar bahasa Indonesia dikhususkan didesain untuk orang asing. Ada juga permintaan untuk mengajar bahasa Sunda. Hal yang sama saya alami karena tidak banyak materi-materi yang bisa saya pakai untuk mengajar bahasa Sunda dalam hal ini. Oleh karena itu, saya juga menulis materi bahasa Sunda untuk orang asing. Saya menulis buku gramatika bahasa Sunda. Buku itu sebetulnya kelanjutan dari buku praktis gramatika praktis bahasa Indonesia. Kemudian ada juga orang yang minta saya mengajar bahasa Sunda. Kesulitan yang sama terjadi. Maka itu saya bilang sistem desainnya sudah sama, jadi saya pakai metode saya yang ada untuk bahasa Indonesia menjadi buku gramatika praktis bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu sebetulnya lebih tua dari bahasa Indonesia, tapi kelihatannya perkembangan sistem penulisan itu paralel pada saat-saat terakhir. Tapi sebelumnya bahasa Sunda sudah ditulis oleh sistem penulisan sendiri yang asli, kemudian dengan sistem penulisan bahasa Jawa, lalu penulisan Arab yang dinamakan Pegon khusus didesain untuk bahasa Sunda, dan akhirnya kembali sama seperti bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu sendiri sebenarnya menarik karena sumbernya sama, yaitu cara penulisan orang Fenisia yang tinggal 1000 tahun yang lalu di Lebanon. Nah, yang lucu itu tulisan Arab sebetulnya bermuara juga pada sistem penulisan yang sama seperti halnya penulisan Latin. Jadi demikianlah kira-kira perkembangan sistem penulisan bahasa Sunda sampai saat ini. Bahasa Sunda itu penuturnya banyak sekali. Bahasa yang punya penutur banyak itu secara ekonomi pasti kuat. Lihat Cina sekarang ya, orang-orang ingin belajar bahasa Cina atau bahasa Jepang. Yang jadi masalah dalam bahasa Sunda sekarang, kita ini mungkin secara ekonomi kurang kuat. Karena itu tidak banyak orang yang ingin belajar bahasa Sunda. Saya kira dalam waktu dekat bahasa Sunda akan lebih menjadi kuat secara ekonomi, daya beli masyarakat Sunda akan kuat secara ekonomi, makanya akan banyak pelaku ekonomi memakai bahasa Sunda untuk kegiatan ekonominya. Dalam waktu dekat saya harap bahasa Sunda akan menjadi kuat, dan ini sangat baik untuk perkembangan bahasa Sunda itu sendiri. Buku ini saya buat semudah mungkin. Jadi sistem gramatika bahasa Sunda itu sangat sulit gitu ya. Tapi saya mencoba menjinakkannya dengan sistem formula tertentu. Karena gramatika menurut saya itu sama halnya dengan cara pakai sesuatu bahasa itu juga sebetulnya kalau misalnya kita belajar bahasa, mau belajar main catur, itu kan ada aturannya. Aturan gramatika itu seperti halnya main catur. Kalau misalnya kuda itu kan selalu L, tidak bisa lempeng. Saya mencoba sistem-sistem yang rumit dalam bahasa Sunda
mencoba membuat formula semudah mungkin. Dan saya kira dengan buku ini orang non-Sunda bisa dengan mudah mencerna gramatika bahasa Sunda sehingga mereka bisa menggunakannya baik dalam membaca atau mungkin juga dalam berbicara nantinya. Untuk langkah pertama yang saya paling anggap penting itu undak usuk bahasa. Itu sebetulnya sekunder menurut saya. Orang-orang harus belajar bahasa standar dulu sebelum melangkah ke arah sana. Kalau orang-orang yang mau belajar bahasa Sunda langsung kena itu, mereka tidak akan tertarik untuk mempelajari selanjutnya karena terlalu rumit. Saya kira itu sekunder. Jadi dalam buku ini saya anggap undak usuk bahasa itu sebagai sinonim saja. Dengan sistem belajar seperti ini akan memudahkan orang luar mempelajari bahasa Indonesia. Jangankan orang luar, orang Sunda sendiri kesulitan menerapkan sistem undak usuk. Dan menurut saya sendiri ini betul-betul sekunder. Saya kurang setuju dengan istilah memelihara, karena memelihara kucing atau memelihara ayam. Bahasa Sunda bukan ayam atau bukan kucing. Saya sendiri berpendapat bahasa Sunda tidak akan mati karena pendukungnya cukup banyak. Nah, generasi muda mulai meninggalkan bahasa Sunda, mulai memakai bahasa Indonesia. Tapi yang penting bagi saya bukan memelihara tapi menggunakan bahasa Sunda. Karena bahasa itu seperti halnya barang hidup ya, bisa lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Di mana-mana begitu. Banyak juga bahasa-bahasa yang sudah mati. Kalau kita menggunakan secara tepat dan secara luas, bahasa itu akan lebih kaya. Karena bahasa Sunda menurut saya juga sangat kaya sekali. Ini sangat disayangkan kalau kita tidak menggunakannya. Karena banyak masalah-masalah emosional, masalah-masalah yang berkenaan dengan pribadi atau masalah-masalah alam yang dengan eksak, dengan tepat bisa diungkapkan dalam bahasa Sunda. Jadi gunakanlah bahasa Sunda dimanapun Anda berada. Itu akan mengembangkan pribadi Anda secara baik secara pemikiran maupun secara emosional. Dan itu sangat penting bagi perkembangan Anda. Buku saya buat untuk orang-orang non-Sunda. Jadi rekan-rekan dari suku lain yang mau belajar bahasa Sunda, silahkan pergunakan buku saya. Ini mudah dicerna dan gampang diingat. Terima kasih.